Warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Kota Bismillah Cirebon, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat, saya sehat, saya sehat ya. Alhamdulillah. Ayah bunda, alhamdulillah ya, di pertemuan perdana di tahun ajaran 2004-2005 ini untuk kajian wali santri bulanan, insya Allah dalam hal ini kita ada sedikit perubahan menjadi madrasah wali santri, karena agar lebih memikat antara kita wali santri dengan kutab, juga dengan para guru dan juga dengan anak-anak. Alhamdulillah di perdana pertemuan madrasah wali santri ini kita sengaja kita datangkan PJ Syar'i dari Kota Bandung Barat, Ustaz Muarif Ahlan, Ustaz Muarif, yang kalau di kita itu Ustaz Nurul Ain ya. Titip salam Ustaz dari Ustaz Nurul Ain. Beliau saat ini sedang perjalanan menuju ke Jakarta, membawa rombongan ibu dari Kabupaten Cirebon buat bukan umroh, aksi solidaritas Palestina ya, umroh ke Jakarta Pak. Baik, ayah bunda, mungkin kita pernah dengar ya, Jundub bin Abdillah berkata, dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah SAW, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami baru belajar Al-Quran, sehingga iman kami pun semakin bertambah kuat. Hadis tersebut mensyaratkan bahwa dalam pendidikan anak penting untuk mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Lalu bagaimana penerapan pelajaran iman kepada anak? Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada tahun ajaran 2024-2025 ini majelis ilmu kita akan berfokus pada pemahaman terhadap konsep pendidikan nabawiyah yang diaplikasikan di Kota Bismillah Cirebon, yang akan kita daras bersama dalam majelis ilmu dengan nama Madrasah Wali Santri Kota Bismillah Cirebon. Insya Allah pada pertemuan perdana ini kita akan diisi oleh Ustaz Muarif Zainuddin LC, PJ Syar'i Kota Bandung Barat. Majelis ilmu ini kami berharap wajib dihadiri oleh semua wali santri Kota Bismillah Cirebon, baik ayah maupun bunda, jika tidak ada halangan syar'i. Di Kota Bandung Barat juga wajib Ustaz ya? Sama. Jadi ini bagian dari proses tarbiyah kita para wali santri juga, bagaimana membersamai anak-anak kita dalam mencetak generasi peradaban gemilang. Mungkin itu saja ya bunda, sekilas dari kami dari Yayasan Usmani Cahaya Peradaban. Mari kita belajar bersama-sama. Kami tim yayasan pun sama, Ustaz, nol sekali dalam hal kekutaban. Kita juga sama-sama belajar, para guru juga belajar, dan para wali santri juga belajar. Seperti itu saja prakata dari kami dari tim yayasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yaya atas sambutannya, sekaligus mungkin dari sedikit pemaparan tentang program Madrasah Wali Santri. Berikutnya akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muarif Zainuddin LC, PJ Syar'i Kota Bandung Barat. Semoga yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk Ustaz Muarif Zainuddin, dipersilakan. Itu saya. Ini juga. Yang itu tutup. Oh gitu. Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda Kitab Usmani Cirebon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah limpahkan berkahan kepada kita semua pada kesempatan ini, di tempat ini. Kita sama-sama untuk usaha memperbaiki generasi lewat pendidikan, yang mana ini merupakan salah satu bentuk jihad terbesar kita yang relevan pada saat ini. Tema yang akan kita angkat adalah tahapan pendidikan dalam Islam, karena intinya dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Atikah waktu itu minta 2 tema sekaligus. Kalau di kita kan bahas satu-satu urut. Nah, hari ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, pada kesempatan ini juga saya khususnya berterima kasih kepada semuanya yang sebelumnya juga sebenarnya diundang, cuman karena satu lain hal akhirnya saya ajukan kepala kutapnya, Ustaz Randy yang pernah kesini gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas satu tema tentang tahapan pendidikan dalam Islam. Kenapa tahapan itu penting? Ya bunda sekalian, ada pertanyaan nih, kenapa tahapan itu penting? Ya intinya penting gitu ya. Bingung jawabnya gitu. Ya karena semua penting tahapan tuh. Kalau mau bikin kue aja kan butuh tahapan kan. Coba kalau apanya dulu gitu, jadi apa nanti ya? Nggak jadi intinya. Nah maka dalam pendidikan pun sama, kita butuh tahapan. Yang tahapan itu pastinya akan kita lihat bagaimana konsep nubuah atau konsep bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang guru mendidik para sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya itu menjadi orang-orang yang kita lihat mereka menjadi khulafaur rasyidin. Kemudian juga di antara mereka ada yang berkuasa setelahnya, ataupun juga murid-muridnya dan seterusnya. Nah, jadi ini tema yang sangat penting. Nah, saya ingin mulai dari sini. Ya, bisa di next ya gitu ya. Renungan bagi para pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita semua pendidik, baik itu ayah, bunda, ataupun guru, ataupun siapapun yang terlibat dalam lingkungan pendidikan, maka penting sekali untuk merenungi beberapa ayat dan juga hadis Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama adalah bahwa menjadi seorang pendidik, gitu ya, itu diibaratkan sebagai sebuah petani. Kalau di dalam ayat ini, Al-Fatah ayat 29, bisa dibuka ya kalau yang punya mushaf, walaupun terjemahan juga nggak masalah. Yang penting kita insya Allah akan mengetahui bagaimana inti dari ayat tersebut berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Dari awal ayat ini sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW, Muhammad Rasulullah ini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Yang mana nanti sebagai seorang guru ini akan melahirkan murid-murid ya, yang juga disebutkan di dalam ayat ini, di dalam ayat yang sama ini. Seperti apa? Nah, kita akan lihat kriteria mereka itu. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang yang bersama. Siapa yang bersama Nabi SAW? Ya tentu para sahabat lah. Yang bersama dengan Nabi SAW
Yang disebut dengan sahabat artinya tidak semua yang bertemu gitu. Kalau bertemu dengan Nabi, asal bertemu maka dilihat dulu, karena kriteria sahabat itu adalah yang mereka beriman kepada Allah, istiqomah, meninggal dunia, wafat dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Kalau sekedar bertemu dan kemudian meninggal bukan dalam kondisi iman, maka dia bukan sahabat. Waladina ma'ahu ini adalah bicara tentang sahabat. Mereka itu punya kriteria, punya sifat-sifat asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Keras terhadap orang kafir dan saling berkasih sayang, lemah lembut terhadap sesama mereka. Itu ciri khas mereka yang menjadi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini aktivitas mereka adalah kalian lihat mereka rukuk, sujud, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-cirinya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sabar cepat ini ya. Kenapa bisa dimurojaah? Saya ingin tekankan ini ya. Wa masalum fil injili kazar'in akhraja sat'ahu fa azarahu fastaqladu fastawa ala suqi. Bahkan sebetulnya kitab-kitab dahulu itu, kitab-kitab Injil, Zabur, itu sudah memberikan kriteria jauh-jauh hari sebelum Al-Quran itu turun. Jadi orang-orang yang membaca dulu sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan hadir bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad SAW yang bersama dengan mereka itu di Injil disebutkan seperti zara, tanaman. Ya. Sahabat-sahabat Nabi seperti tanaman yang menyenangkan, yu'jibuz zurra. Nah ini yang ingin saya tekankan di sini nih. Jadi pendidik itu adalah ibarat petani. Kita yang jadi petani itu lihatlah kalau bukan kita petani ya kita lihat para petani seperti apa. Mereka itu meluangkan waktunya, berusaha untuk bagaimana tanaman, katakanlah padi umpamanya, yang ditanam hasilnya hijau dan intinya bisa menakjubkan, membuat takjub para penanamnya seperti apa. Kemudian dirawat, ya kan, dikasih air, dikasih pupuk. Kalau ada rumput yang mengganggu itu harus dicabut. Itu aktivitas petani itu. Kita pun sama, kalau ayat ini menggambarkan sebagai petani, kita pendidik juga sama. Gimana caranya supaya anak didik kita itu dirawat, ya bukan dipupuk ya, di apa? Intinya dirawat, dikasih sayang dan seterusnya. Gitu. Nah ini makanya kalau nanti ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghasilkan hasil didikan yang membuat takjub para pendidiknya, membuat diri kita, maka itulah gambaran dari keberhasilan Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya. Konsekuensinya adalah nanti liyahidu bihimul kufar. Jadi kalau menentukan ini pendidikan ini gagal atau enggak, berhasil atau gagal, itu orang kafir gimana reaksinya? Kalau dalam ayat ini jelas para sahabat Nabi SAW dan para sahabat itu membuat geram, liyaghidha bihimul kufar. Orang kafir itu geram. Ini kalau pendidikan ternyata menghasilkan orang-orang yang malah berkasih sayang gitu loh, bermesraan dengan orang-orang kafir. Maka ini ciri kalau pendidikan itu bisa dibilang gagal. Gitu. Harusnya nggak begitu. Namanya pendidikan itu gimana supaya orang kafir itu yang memusuhi Islam itu geram, ya, kemudian memusuhinya dan seterusnya. Dan memang begitu yang disebutkan dalam ayat ini lah ya, kan nggak jauh-jauh dari mana. Terus kemudian wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima, itu ya dalam Al-Fat ayat 29. Ini pertama, kita memposisikan diri bagaimana sebagai petani yang menghasilkan hasil tanaman-tanaman yang menakjubkan bagi para penanamnya. Yang kedua, perumpamaan iman yang kokoh. Ini disebutkan juga dalam Ibrahim. Ini ingin kita gambarkan bahwa
pendidikan yang akan kita hasilkan itu adalah bagaimana supaya peserta didik atau anak-anak didik kita menjadi orang yang kokoh imannya. Kokoh iman itu disebutkan dalam Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'annahum yatadzakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa iman yang kokoh itu diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan seperti pohon. Memang banyak, Bu. Kita ketika melihat amsal atau permisalan, perumpamaan, yaitu memang di Quran begitu. Supaya kita ini berpikir, oh ya begitu. Ini pohon ya yang kokoh imannya itu akan menghasilkan far'uha fis sama, cabangnya itu akan menjulang ke langit. Gitu. Bahkan dia akan menghasilkan buah-buahan yang bisa dipanen kapanpun, yang siap untuk dipanen kapanpun. Begitulah Allah memberikan perumpamaan dalam Ibrahim ayat 24-25 ini. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW memberikan perumpamaan juga tentang seorang muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, di suatu ketika Rasulullah itu sedang tebak-tebakan dengan sahabat-sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka itu nggak bisa jawab, tapi Ibnu Umar ini sebetulnya bisa jawab, cuman nggak diungkapkan. Begitu pula ngomong ke ayahnya Umar bin Khattab, kamu ini sebetulnya kalau kamu ngomong saya lebih suka daripada harus diam. Tapi adabnya memang luar biasa. Jadi dia nggak mau ngungkapin gara-gara ada seniornya, ada Abu Bakar dan Umar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan begini, bersabda, Inna minas sajari sajaratun la yasqutu waraqaha. Sesungguhnya di antara pohon itu ada satu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya. Wahiyya mislul muslim. Nah, pohon ini seperti muslim, seperti seorang muslim. Itu loh. Hadisuni mahiyya. Rasulullah kemudian menentangkan apa itu. Coba kalian jawab apa itu. Ini Rasulullah bagaimana memberikan tebakan kepada para sahabatnya. Abu Bakar diam, Umar diam. Ada orang nebak-nebak, ini adalah pohon yang ada di lembah, di bawah wadi. Ya. Tapi dalam hati Ibnu Umar ini pasti kurma, pohon kurma. Dan betul. Maka Rasulullah SAW hiya nakhlah, maka Rasulullah menjawab itu adalah pohon kurma. Kita perhatikan bagaimana pohon kurma itu yang kokoh, yang kuat, padang pasir yang panas, itu bahkan memberikan manfaat yang luar biasa. Hampir semuanya bisa dimanfaatkan dari sisi buah-buahannya. Bahkan sebelum masak atau matang gitu ya, itu pun ketika muda masih juga bisa dimanfaatkan. Mestinya ini yang menjadi motivasi untuk kita semua, bagaimana cara mendidik anak itu seperti pohon kurma, seperti pohon yang menjulang tinggi tadi, akar cabangnya, seperti Rasulullah SAW yang kemudian menjadikan takjub para penanam-penanamnya. Jadi ini adalah salah satu yang penting untuk kita renungi. Kemudian yang berikutnya adalah iman sebelum Quran. Tadi disebutkan oleh Ustadz ya, Buya Yahya Fidullah ya, Ustadz. Disebutkan tadi riwayat dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu dulu bersama Nabi saat masih kecil. Nahnu fityan khazabirah. Fityan itu masih masa muda menjelang balik. Masih kecil. Ini Jundub memang sahabat yang memang usianya masih muda. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Dulu di samping Nabi, di hadapan Nabi,
kami semua itu belajarnya iman dulu. Qabla an nata'allama Al-Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an. Ini jangan dibenturkan, jangan salah paham. Kita belajar iman itu sumbernya dari Quran. Dari mana? Memang dari mana? Dari semedi, dari wangsit kan nggak mungkin gitu. Ya dari Quran, ya kan? Masalahnya adalah maksudnya itu bukan belajar secara detailnya tentang halal haramnya, tentang hukum-hukumnya. Sebagaimana nanti perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat nanti ya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ya tentang isi atau kandungan pengamalan dari iman itu sendiri. Fata'allamna summa ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imanan, lalu kami belajar Al-Qur'an maka dengan itu bertambahlah iman kami. Sahih Ibnu Majah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu atau ayah bunda sama aja ya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya dulu ya. Pertanyaannya gini. Yang membedakan kutab dengan sekolah umum ya. Sekolah Islam lainnya itu apa? Gak bisa jawab juga. Yang bisa jawab boleh pulang dulu deh. Kayak anak kecil ya, kayak anak SD. So, apa yang membedakan kutab, pendidikan di kutab ini secara kurikulum dengan sekolah Islam lain? Nah, apa? Persamaannya dulu deh. Persamaan dulu apa? Persamaannya di kutab diajari Al-Quran. Di sekolah lain diajari Quran nggak? Iya, diajari Quran. Diajari di kutab diajarkan hadis. Di tempat lain diajari juga. Di kutab diajarkan adab. Sekolah lain diajarkan juga kan? Nah, belajar. Jadi bedanya di mana? Kan nggak ada bedanya berarti. Ya ini persamaan. Tadi kan bilang persamaan dulu. Sekarang bedanya apa? Nah ini. Yang bisa boleh pulang dulu. Apa? Bedanya itu simple. Apa? Tahapan dan metode. Itu. Jadi belajar iman itu gini, ini biar tergambar aja. Belajar iman itu bukan belajar sebagaimana orang-orang filsafat mempelajari. Jadi orang filsafat itu muter-muter di otak, di kepala nih, muter-muter. Iman misalkan ini ya, orang tuh diajari Pak. Rukun iman ada berapa sebutin? Ada 6. Iman rukun pertama apa? Rukun kedua apa? Terus nanti Rasul jumlahnya berapa? Ya kan? Apalagi malaikat sebutkan nama-namanya, tugas-tugasnya. Ini kan muter-muter nih di kepala. Lalu kemudian setelah dia diajarin begitu, diujikan. Begitu dia nilainya bisa jawab semuanya, nilainya 100. Itu yang dimaksud dengan belajar ala filsafat itu begitu. Gitu. Terus gimana belajar iman itu? Ya belajar iman yang disampaikan oleh Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu ini bukan kemudian Rasulullah itu mengajarkan rukun iman berapa, kemudian disebutkan sifat-sifat Allah, kemudian Rasul ada berapa, dan macam-macam, bukan begitu. Coba bayangkan, kalau anak-anak diajari seperti itu, hasilnya apa? Toh nyatanya orang yang hafal begitu, sholatnya masih biasa-biasa aja, ya kan? Adab juga sama, belajar adab. Adab diajarkan tentang, misalkan adab makan apa? Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Adab makan, minum, adab buang hajat, adab di kelas dan macam-macam. Itu kan banyak sekali belajar adab. Yang saya lihat itu begitu. Ini maksudnya saya sendiri waktu dulu sekolah gitu. Ya, kan dulu saya nggak di kutab, sama ya. Jadi begitu belajarnya tuh. Begitu bisa jawab semua. Dan jawabnya kan gampang. Orang tinggal ngapal kok. Bisa dikasih kisi-kisinya, pokoknya itu ujian begini yang keluar. Begitu sudah muncul soal, ternyata kita bisa jawab semua.
Nah, ini dia sebetulnya yang membedakan tuh di sini. Kalau di tempat lain mereka diajarkan iman, kita ajarkan iman, tapi mereka belajarnya seperti itu. Maka inilah sebetulnya kesalahan yang utama kenapa anak-anak itu kemudian ketika belajar iman, belajar adab, tapi kehidupan hari-harinya, aktivitasnya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah seorang yang beriman. Emang ilmu itu letaknya di mana? Ya kan? Kan belajar ilmu nih, ilmu letaknya di mana? Bukan di kepala kan? Bukan. Ada ayat ini ya. Allah SWT berfirman Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku siapkan neraka jahanam itu untuk manusia, jin dan manusia. Lihat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati. Hati itu kalau di bahasa Arabnya jantung. Punya hati, tapi mereka la yafqahun, tidak mampu memahami. Makanya ini kan jadi renungan juga sebetulnya. Jadi kita ngajarin ilmu itu jangan sampai berhenti di kepala gitu, harus sampai masuk ke hati. Itu maksudnya ya. Jadi kalau sampai ke hati, nanti ada apapun yang dirasa bertentangan gitu, apa yang diajarkan itu dengan perbuatan ini, maka hatinya akan menolak bahwa ini bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan gitu ya. Misalkan itu. Jadi ini adalah sebuah evaluasi untuk kita semua sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, ayah bunda sekalian, bagaimana kita ingin menanamkan iman yang benar gitu. Iman yang benar adalah iman yang nanti akan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan iman dan bagaimana praktek dari ayat-ayat Makkiyah yang itu adalah kurikulum utama atau konten utama Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Lalu berikutnya adalah bagaimana mengukur keimanan. Iman itu bisa diukur nggak, Pak? Nggak bisa ya, karena di hati mungkin gitu ya. Ya oke, diterima. Yang lain mungkin pendapat yang lain? Bisa, Pak. Ya, bisa. Ada yang enggak, ada yang bisa ya. Ini dua pendapat nih. Iya, sebagian memang betul. Kalau urusannya hati, iman itu kan menurut para ulama itu ada yang sumbernya hati, lisan dan perbuatan. Masalahnya itu dalam syu'abul iman itu ada 77 cabang lebih, yang mana porsi iman yang bersumber dari perbuatan itu lebih banyak daripada hati. Hati 10%, lisan 35%, sisanya itu adalah jawari gitu loh. Gampang aja gitu. Kita lihat bagaimana hadisnya berbicara. Rasulullah SAW mengabarkan begini. Al-imanu sab'un bid'un wa sab'una su'bah au situna bid'un wa situna su'bah. Iman itu jumlahnya adalah 70 sampai 60-an cabang lebih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nanti cek. Adna a'laha gitu ya. Atau afdaluha, yang paling utama itu adalah la ilaha illallah gitu. Dari 70-an lebih, yang paling tinggi itu adalah itu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling ringan. Yang paling ringan dari 70 itu adalah imatatul adza anitari. Memungut atau menghilangkan gitu ya, gangguan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, apapun bentuknya, apakah dia paku, apakah duri atau apapun. Jadi kita kan bisa mengukur dari hadis ini kan. Artinya begini, kalau kita didik anak, sekedar buang sampah saja harus di klik on off-nya ke robot gitu ya. Nak tolong itu on, itu tolong pungut sampahnya, buang ke sampah. Itu kan gangguan juga itu kan. Sebetulnya salah satunya.
berarti ini gagal sebetulnya. Karena sebetulnya kalau belajar iman beneran itu bagaimana cara kita menanamkan apa itu kebersihan, bagaimana para sahabat menanamkan kebersihan, bagaimana Allah mencintai kebersihan dan seterusnya. Memang pendidikannya seperti itu. Artinya bagaimana kita menanamkan kesadaran, gitu loh. Anak itu kalau tadi lihat hadis tadi kan, itu kan ukurannya gini. Kalau ada orang lewat, ada duri di jalan, kok diem saja? Dan kita bisa mengatakan gitu. Ini tuh orang punya iman gak sih? Kan gitu sebetulnya. Mengukurnya begitu. Gitu. Dia bukan berarti kita kemudian buruk sangka gitu. Ya mereka punya iman gitu. Tapi iman yang kecilnya aja gak dapat, dia gak punya. Apalagi nanti bicara yang besar. Kan gitu. Ya bukan berarti sama sekali enggak. Maksudnya adalah kesempurnaan iman. Nanti salah paham ya. Enggak beriman berarti kafir. Orang gara-gara itu kafir. Enggak begitu ya. Enggak. Jadi maksudnya adalah kalau duri yang di jalan saja dia tidak singkirkan, bahkan dia melihat, maka ini ukuran kalau iman anak yang kita didik itu perlu dievaluasi, perlu ditumbuhkan gimana caranya supaya dia itu punya kesadaran untuk menanamkan iman dari sisi ini. Kan cuma satu tok kan contohnya, padahal kan banyak. Makanya kalau ingin menerapkan iman apa saja itu rujuklah buku Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Itu ada 77-an lebih. Ya, nanti ada hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Ada yang akidah, ada yang ibadah, kemudian ada akhlak dan muamalah. Muamalah dan akhlak. Itu 77 itu sudah sudah dikaji gitu di kitab lah ya, di Kitab Baru sudah dikaji. Guru-guru itu menurunkan ya. Kita beri syarahnya, terus kemudian mereka meracik, diturunkan ke anak-anak. Iman yang nomor ini begini programnya, terapannya seperti ini. Itu menarik tuh, tugas guru memang ya. Terus ini kisahnya ini, gitu memang. Jadi inilah cara mendidik iman yang benar itu. Sekali lagi bukan kayak tadi gitu, diujikan ya, cuma diujikan doang gitu. Rukun iman 1, 2, 3, rukun Islam 1, 2, 3, begitu lulus minus 100 tapi gak bisa ngapain, duri di jalan gak dipungut. Nah ini gagal ini ya menurut saya gitu. Jadi ini sebagai evaluasi bagi kita semuanya bagaimana tidak sederhana gitu ya, menanamkan iman khususnya kepada para anak itu bukan hal yang sederhana. Ya sebenarnya sederhana sih kalau itu dari kebiasaan. Masalahnya di kita itu yang dilihat selalu nilai akademik gitu. Konsekuensinya begitu nanti, konsekuensi dari kita belajar menerapkan ini lama ya, itu karena sudah kebiasaan. Nanti kalau misalkan dibandingkan anak di tempat lain, kok sudah bisa ya matematikanya jago, bahasa Inggrisnya jago, sementara anak saya di Kutab kok masih gini-gini aja, nggak kelihatan memang. Karena nggak ada nilai akademik, memang nggak ada nilai-nilai muatan yang sifatnya semua ditulis. Tapi kebiasaan itu bisa diukur, ya, bantu orang tua dan sebagainya. Pokoknya belajar dah ini ya, Syu'abul Iman itu. 77 iman itu gambaran iman yang utuh, bahwa di situ disebutkan rukun iman itu ada 6 betul. Penerapannya seperti apa? Terus kemudian ada yang paling tinggi atau puncaknya. Puncak dari iman itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW sering menyebut ini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Itu seringnya menyebut ini. Kenapa? Karena inilah yang paling tinggi, puncak dari iman itu begitu. 2 ini. Kan rukunnya 6 ini ya. Rukunnya 6. Ini cabangnya berapa 77 itu ya. Kemudian puncaknya itu adalah kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau orang jalan hari akhir itu sudah mencakup semuanya. Otomatis kan? Karena orang percaya hari akhir berarti ada malaikat yang akan mencatat. Gitu kan. Kemudian nanti ada timbangan, ada sirat dan semacamnya.
ada Rasul yang menyampaikan. Intinya beriman kepada hari akhir itu sudah mencakup dari semua cakupan rukun maupun cabang. Makanya nanti ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakannya hari akhir. Gitu ya. Ini mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan tergambar ya. Nanti ngajarin iman itu seperti apa tergambar. Iman kepada Rasul. Baik, kemudian rahasia urutan kurikulum Nabawiyah ini juga sebetulnya adalah pendalaman dari iman tadi. Jadi kalau belajar iman itu sebagai pondasi, nah, Rasulullah SAW kan dakwah 23 tahun, dibayangkan ya. 23 tahun itu fase Makkiyah 13 tahun, fokus pada pembangunan pondasi. Berarti ini adalah fase yang membutuhkan waktu lama, kan gitu. 13 tahun itu bukan waktu yang sedikit, ya, bukan waktu yang sebentar. Kalau Rasulullah saja butuh 13 tahun, ya, untuk mendidik sahabatnya, mulai dari ketika mendapatkan wahyu Iqra itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai nanti betul-betul Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah di satu tempat dalam rentan waktu yang lama 13 tahun. Rasulullah SAW itu dalam rangka untuk mengokohkan pondasi. Kebayang kan ya? Makanya kalau ngajarin anak iman itu gak bisa terburu-buru, gak bisa tergesa-gesa kemudian pengen melihat hasilnya, ya kan? Nah, kalau anak mah begitu, ini sudah lama di sini kok bacanya belum bisa, umpamanya kan gitu ya. Sudah lama di sini terus kemudian hitung-hitungan belum bisa. Ya karena kita sedang membangun iman, memprioritaskan hal yang lebih penting. Bukan juga berarti kita mengabaikan dasar. Karena di kitab juga sama, berjalannya paralel. Kalau belajar ilmu, membaca, calistung, itu diajarkan sebagai dasar. Kan kita berpikir juga ini, misalkan anak itu kalau misalkan udah bisa bahasa Inggris di kelas 2 atau 3 SD, emang mau ngapain sih gitu? Mubadir kan? Memang mau ngapa, mau ke Inggris, mau belajar, mau bekerja di sana, atau mau jadi TikToker? tambah merusak jadi ya. Bukannya mendidik, merusak jadi malah. Mau jadi apa coba? Ya kan? Jadi artinya emang kalau kita belajarnya SMP, SMA, emang telat banget gitu? Kan enggak juga gitu. Kalau orang yang udah jago-jago, katakanlah jago ilmu apalah ya, IPA, IPS, jago di usia itu, terus kemudian di sisi lain imannya enggak tumbuh, ya, ini kan merusak aslinya, gitu. Jadi ini tuh prioritas, bukan berarti nggak diajarkan gitu. Diajarkan tapi bertahap sesuai dengan tema kita. Ada tahapan kapan anak itu harus diajarkan. Olahraga kan ada tahapannya. Mana itu kapan dibolehkan, bela diri kapan dibolehkan. Ada semuanya di ilmu dalam Islam dibahas oleh para ulama. Tidak serta-merta karena ini sunnah kemudian sejak dini diajarkan. Orang sholat aja kan begitu. Sholat itu Rasulullah mengatakan, bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna sab'i sinin. Salat itu kan diajarkan 7 tahun, bukan diajarkan. Orang tua itu memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi ya, nah ayo kita sholat. Kalau dia gak mau, ya gak ada paksaan, gak wajib. Cuma sekedar perintahkan itu sholat itu. Terus sebelum usia 7 tahun ngapain? Nah ini dia PR-nya. Ya diajarkan tentang sholat, tentang iman dulu kan pastinya, tentang pentingnya sholat, apa agungnya sholat, kenapa mesti sholat, itu kan yang diajarkan. Baru nanti setelah 10 tahun
itu agak keras lah, jadi dipukul gitu. Buat ribuhum, pukul mereka. Kan berarti pukulan juga ada kaidahnya gitu. Walau bahas itu harus dengan alatnya apa, misalkan ya pukulannya seberapa keras itu ada. Jadi intinya orang tua itu cuma diperintahkan, ayo nak sholat. Kalau dia nggak mau, ya sudah, ayo nak kita. Masalahnya kita udah merintah belum gitu. Kalau anak kita usia 7 tahun, kita ngajak Kak ke masjid, ayo sholat. Kan kena hadis tadi gitu. Kalau sudah usia 7 tahun, tapi kita nggak pernah memerintahkan kepada anak, ya ini berarti dosa juga. Gitu. Jadi cuma perintahkan, orang tua memerintahkan anak itu aja. Sebelum itu diajarkan. Jadi nggak boleh maksa banget gitu. Mau main ya silahkan main. Tapi kita harus wanti-wanti juga kalau anak ini diperintahkan belum juga mau, evaluasi terus gitu. Gimana supaya mau, ada apa yang salah. Ya itu dia, belajar iman itu begitu. Rasulullah aja mengajarkan ibadah sholat bertahap kok. Masa kita ngajarin anak yang ilmu-ilmu lain juga nggak bertahap kan gitu. Gitu ya, sudah pahami. Jadi fase 13 tahun adalah membangun fondasi akidah. Tujuannya membentuk fondasi sahabat para ummah. Nah ini dia yang saya bilang tadi, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan sebuah testimoni. Beliau mengatakan, "Innama nazala awwalu ma nazal minhu suratun minal mufassal." Sesungguhnya surat yang pertama kali turun atau awal-awal yang turun itu adalah surat mufassal. Mufassal itu pendek-pendek, yang makiyah itu. Isinya apa? Fi hadiqul jannah wan nar. Isinya itu ya surga dan neraka. Nah ini turunannya panjang ya. Nanti maksudnya di ayat-ayat makiyah nanti mana yang lebih di porsinya lebih dominan gitu. Kan ada tuh kaidah dalam mendidik anak. Kalau anaknya agak-agak gini, maka nanti porsi menyebut nerakanya agak ditonjolkan gitu ya, supaya agak takut gitu ya. Tapi kalau anaknya juga lagi melebur, jadi dikasih gambaran-gambaran surganya itu yang dilebihkan, gitu ya. Bukan di sini ya penjelasannya. Intinya di situ disebutkan surga dan neraka. Ya kita lihat aja dalam juz amma itu, juz 30 itu, An-Naba, Zalzalah, Al-Qari'ah, kan ngeri-ngeri itu ya gambaran tentang hari kiamat. Bayangkan itu Rasulullah itu mendidiknya dengan itu, dengan memberikan ayat dan itu berulang-ulang terus. Kadang surat ini berulang, kadang diganti namanya, ya nama-nama neraka diganti, nama-nama hari kiamat juga banyak. Itu karakteristiknya begitu. Nah, hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai manusia kokoh dalam keislamannya. Nazal halal wal haram. Nah, barulah turun ayat yang isinya adalah halal dan haram. Walau nazala awal syai'in la tasrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan. Kalau seandainya yang turun pertama kali adalah larangan minum khamr di Makkah nih ya, kebiasaan mereka adalah minum khamr. Kalau misalkan jangan kalian minum khamr, tidak ada yang mau masuk Islam karena sudah terbiasa gitu. Ya, kami tidak akan pernah meninggalkan itu. Gitu. Nggak akan ada yang mau ngikutin, ya. Karena bahkan minum khamr aja ini larangannya bertahap. Tadinya hanya disebutkan ini madorot, ini manfaat gitu ya. Cuman madorotnya lebih banyak. Masih minum itu ya, sebagian sahabat masih minum. Terus sebagiannya disebutkan lagi, turun lagi larangan minum khamr ketika hendak sholat, wa'antum sukara. Ya setelah sholat jangan minum lagi, nggak apa-apa kan. Pokoknya sebelum minum sholat nggak boleh mabuk, sehingga bacaannya kacau kan. Setelah sholat minum, itu ayatnya begitu. Intinya jangan minum khamr ketika hendak sholat. Barulah turun gitu ya. Di innamal khamru wal maisir itu Madinah tumpah dengan banjir dengan khamr. Khamr aja berurutan, bertahap itu loh.
Kemudian walau nazara la taznu la qalu la nad'u zina abadan. Kalau seandainya yang turun adalah jangan berbuat zina, maka kami pun tidak akan pernah meninggalkan zina selamanya. Nah, jadi laqad nazala di Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ayat-ayat tadi itu turun di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la jariyatun al-ab, selama hidupnya di Aisyah radhiyallahu anha di Mekah itu belum masih kecil gitu, masih anak yang bermain-main, yang suka main. Barulah kemudian turun ayat ini, ya, barisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar, itu turun juga surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan aku satu rumah indahu, itu bersama dengan Nabi di Madinah. Itu ya, ini karakteristik kalau kita didik iman itu kuncinya dua ya. Jadi pertama di Syu'abul Iman dipelajari, di daftar isinya aja gitu. Iman ini misalkan nanti dari lisannya apa, dari perbuatan apa saja, dari hati sumbernya apa saja, ini dipelajari, diturunkan, terus ditambah lagi dengan ayat-ayat makkiyah. Ya. Berikutnya ya, karakteristik surat-surat makkiyah itu adalah memiliki ciri khas. Misalkan ayatnya banyak sajdah, ayat yang ketika kita baca maka diperintahkan untuk sujud, ya, ayat-ayat sajdah. Kemudian penggunaan metode berkisah, nah, ini penting. Jadi mendidik anak iman itu harus dengan berkisah ya. Sekali lagi jangan diulangi ya. Mendidik anak nanti dikasih rukun iman berapa, ini berapa, enggak, berkisah. Karena ayatnya begitu kan. Misalkan Abu Lahab, kan berkisah itu. Misalkan kaum Ad, kaum Samud itu yang di Syam ya, itu kan berkisah, ya kan? Berkisah pun ada kaidahnya, jangan asal kisah seperti dongeng sebelum tidur, enggak. Harus ada tujuannya. Ini tujuannya untuk apa nih kisah nih? Gitu loh. Goalnya apa nih kalau dengan kisah ini? Misalkan Abu Lahab ya supaya jangan seperti dia, atau misalkan banyak ya kisah-kisah tentang katakanlah burung Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, itu kan supaya jangan, misalkan kita menasihati anak nih suka telat nih, nanti kisahnya Nabi hudhud itu ya, burung hudhud itu kan dia telat tuh karena ada suatu perkara. Kalau ada alasan boleh, kalau enggak, kalau Nabi Sulaiman tuh kalau dia kesini akan aku sembelih. Tapi jangan praktekkan ya, nanti disembelih itu kepada burung gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kita menasihati anak kenapa tidak amanah. Anak kisah juga kan, Rasulullah menjewer anak gara-gara dia disuruh ibunya malah dia main. Nah, jadi dikisahkan aja gitu. Jangan dikasih perintah yang itu sifatnya tuh memberatkan atau begininya berat banget lah. Masa anak sudah jangan ini jangan itu, enggak begitu. Menasihati itu dengan yang paling efektif dengan kisah. Kita nggak kekurangan kok kisah itu. Ayat-ayat makkiyah itu banyak sekali. Surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi itu makkiyah itu. Ada berapa kisah coba yang suka baca tentang Zulkarnain jelas ya, Nabi Musa bertemu Khadir, kisah itu. Kemudian pemilik kebun, apalagi satunya yang Ya'juj dan Ma'juj, 4 kisah gitu. Itu datang atau turun ketika Rasulullah sudah hijrah. Kan berat sekali rasanya Rasulullah harus hijrah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya. Maka Rasulullah Allah SWT ingin menghibur. Itu loh, ada Ashabul Kahfi. Dia itu harus pergi ke gua, meninggalkan segala macam kenikmatannya, nah gitu. Akhirnya Rasulullah dihibur dengan kisah. Udah, gak apa-apa, nanti insya Allah ini akan terbaik. Jadi turunnya Al-Kahfi itu yaitu menjelang hijrah sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, karena di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi itu. Menarik ya. Kemudian
Nah, penggunaan metode berkisah yang dominan dengan menampilkan kisah para nabi dan umat terdahulu. Kemudian ayat-ayat yang pendek, jadi pendek dan padat serta seringkali singkat. Jadi kasih nasihat, ngajarin anak tuh ya jangan bertele-tele gitu, jangan panjang-panjang, kisahnya panjang ya, kadang-kadang harus dialog juga. Sebagaimana tadi Allah Ta'ala mengajarkan kepada nabinya di fase Makkiyah dengan ayat-ayat yang pendek, supaya juga sama kita mengajarkan ke anak-anak itu dengan kisah-kisah yang pendek gitu loh. Dengan apapun ya, bukan kisah aja, pendek-pendek dulu. Dan itu diulang-ulang gitu kan, nggak bisa sekali dua kali karena pengen targetnya adalah katakanlah mungkin silabus atau RKK kalau di UTAR ya, pengen mencapai target yang satunya belum dipastikan beres langsung lanjut, nggak bisa ya. Seperti itu ya kalau ini isinya ayat Makkiyah itu. Kemudian penggunaan metode dialog yang kuat, gitu kan? Jadi anak-anak juga harus sering dialog, itu diajak dialog. Meskipun debat dengan ahli kitab baru diterapkan secara intensif di fase Madinah. Jadi debat ya karena Yahudi itu baru ada di Madinah. Intinya di fase Makkiyah itu ada dialog, ada kisah, ayatnya pendek ya. Ini supaya jadi acuan kita dalam mendidik iman. Ini tuh konten dari kurikulum iman yang mengacu kepada apa? Ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Gitu ya. Nah, kita lihat aja secara spesifik. Ini bukan pembatasan ya. Artinya memang saya mencantumkan beberapa yang ada di buku modul kitab 1. Di antara isinya tema-tema dari surat Makkiyah itu adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi interaksi dengan Al-Qur'an, anak-anak harus dibiasakan dengan Al-Qur'an, gitu loh. Misalkan Al-Muzammil itu kan termasuk dari ayat yang pertama kali turun. Perintahnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi diajarin Al-Qur'an juga. Paralel berarti kan? Kan tadi iman juga diajarkan, Al-Qur'an juga diajarkan. Gitu loh. Enggak kemudian satu ditonjolkan, kemudian satu ditinggalkan. Tuh, jadi isinya dari Makkiyah itu adalah fokus pada 7T kalau di sini ya. Tahsin, tilawah, tahfiz, tadbir, tadabbur, tafsir dan taklim. Cuma dibatasinya maksudnya apa? Dibatasi pada ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah saja. Ya, bukan yang panjang atau madaniyah, tapi yang pendek-pendek juga gitu. Tadabbur yang pendek, tafsir juga yang pendek-pendek. Taklim juga sama ya. Itu semua yang perlu kita lakukan dalam menanamkan iman ya. Dan pada kesempatan ini adalah bagaimana Al-Qur'an itu diajarkan. Berikutnya adalah tema tentang kerasulan. Ini juga banyak sekali. Tadi disebutkan juga di awal. Temanya apa? Kisah. Kalau kisah Nabi Yunus itu pelajarannya apa? Supaya jangan tergesa-gesa, jangan menyalahkan orang, kan itu kan karena dosanya sehingga dia harus nyemplung ke laut kemudian dimakan ikan. Itu. Kisah Nabi Sulaiman banyak ya, dengan hudhud, dengan semut, dengan macam-macam gitu ya. Itu banyak sekali itu kisah Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW juga sama, banyak sekali kisahnya. Jadi tema kerasulan juga harus hadir dalam kurikulum pendidikan iman. Gitu ya. Lagi sirah ini ya penting, wajib bahkan ya tema tentang sirah karena Rasulullah SAW itu yang memang dipotretnya itu dari sejak lahir sampai beliau wafat. Bahkan sebelum lahir di surat Fil itu kan. Kalau nabi yang lain itu kadang-kadang cuma sekilas. Bahkan kadang cuma disebut nama doang, nggak ada kisahnya dalam Al-Qur'an itu. Ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu yang paling lengkap
Itu yang bisa jadikan, bahkan dari sejak kecilnya saja kita bisa meneladani beliau. Sejak kecil. Itu penting intinya ya, tema-tema tentang kerasulan. Kemudian kisah umat dahulu. Ini bukan nabi, bukan rasul, tapi ada umat-umat terdahulu yang memang diazab atau dimasukkan ke dalam surga. Intinya diridhoi oleh Allah. Contoh misalkan gimana cara kita mengemas kisah tentang Qarun, kan? Kemudian Haman, kemudian si Abu Lahab itu, kemudian orang yang Balaam bin Ba'ura itu ya, yang dia karena melupakan ayat Allah sehingga dirubah bentuknya menjadi binatang. Banyak. Atau kisah-kisah misalkan orang-orang dahulu yang ditolong oleh Allah sebagai Ashabul Kahfi, orang mukminnya Fir'aun yang beriman itu, kemudian Luqman ya. Itu kisah-kisah itu memang dalam pendidikan iman itu memang harus butuh begitu, butuh contoh real yang memang di dalam Al-Quran itu disebutkan. Jadi kita nggak bisa, saya sering ya paling inilah ya kenceng gitu. Kalau guru-guru itu ngasih kisah asal-asalan gitu. Emang kita kurang kisah apa? Di Quran tuh banyak. Gitu. Kadang ngasih kisah apa? Kadang kisah sendirinya, kisah pengalamannya. Aduh. Lu mau didik apa anak-anak ini? Kadang dari buku kisah apa gitu kan? Jadi nggak jelas gitu. Pendidikan arahnya kemana? Padahal tinggal ngemas, dikasih bahasa sendiri gitu. Dengan cara itu sebagai pengkaji sumbernya, maka nanti guru itu yang membahasakan ulang, menurunkan ke bahasa anak itu. Jadi nggak harus dari atas langsung, nggak bisa ya. Guru itu kan yang berinteraksi intens dengan anak, maka guru yang tahu, yang paham ini gimana membahasakan bahasa hadis gitu kan kalau hadis kan gampang aja gitu, ngecek sahih atau tidak, tapi nanti dikemas supaya jadi pendek, supaya kesimpulannya dapat, tujuannya dapat. Ini tugas ekstra gitu, ekstra evaluasi tiap hari ya. Itu. Kemudian tema berikutnya hari kiamat, paling banyak ini ya. Tema hari kiamat di surat-surat Makkiyah. Misalkan surat Qaf ya. Surat Qaf itu mengajarkan tentang bagaimana Allah menciptakan tanaman, menumbuhkan tanaman, tapi dia selalu dikaitkan dengan hari akhir. Ya. Dicek ya, silakan dicek. Tapi di situ nanti ada kata-kata kadzalikal khuruj. Seperti itulah kalian dibangkitkan. Jadi Allah kemudian menurunkan hujan nih ya. Wa nazzalna minas sama, menurunkan hujan, kemudian biji-bijian itu tumbuh. Nah kan? Kemudian nanti korma-korma dengan mayang-mayangnya. Jadi tanah yang tadinya mati, rumput yang kering itu Pak, yang itu kalau dibakar sudah kebakar, itu bagaimana bisa hidup gitu. Bu pembuktian bahwa Allah Maha Kuasa, kan itu intinya. Jadi itu hujan turun dari langit menyirami rumput, begitu yang tadinya sudah mau mati itu bisa tumbuh lagi. Nah Allah itu menggerakkan gambaran itu, kadzalikal khuruj, seperti itu nanti kamu dibangkitkan. Jadi belajar iman itu selain dengan alam tadi, itu harus selalu dikaitkan dengan goalnya. Goalnya apa? Yaitu untuk bersyukur, untuk tadi mengingat hari kiamat, untuk memperbaiki amalan, dan seterusnya. Cukup banyak sebenarnya muatan dari ayat-ayat ini ya, Makkiyah ini. Pengawasan gaib, surga dan neraka, seterusnya. Yang hak dan batil ya. Misalkan kisah Nabi Adam dan Iblis ya. Ini juga sama, anak itu harus dipahamkan bahwa tidak melulu kita mengajarkan sesuatu yang sifatnya baik-baik gitu.
Itu juga pernyataan Umar kan. Inamatun qalbu ural islami urwatan urwatan. Jejaring kekuatan Islam itu akan pudar. Kalau orang itu tumbuhnya dalam Islam, tapi dia tidak mengetahui keburukan, gitu loh. Jadi keburukan itu diketahui supaya bisa menghindari, atau supaya bisa meluruskan kesalahan tersebut atau kebatilan tersebut, atau supaya dia bisa membantah, itu istilahnya. Apa yang itu memang tidak baik, dia pahamkan bahwa itu tidak baik. Mana yang benar, maka itulah yang benar. Gitu. Ini muatan ini diantaranya adalah di dalam kisah Adam dan Iblis, bagaimana pertentangan yang sangat sengit sampai akhirnya Iblis itu dikeluarkan dari surga ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alam sekitar ini yang kemudian kita menggunakan modul alam ya. Di Kota Usmani pakai apa, Ustaz? Sama, modul alam ya. Itu yang banyak gitu ya, diajarkan anak-anak itu melalui alam. Kenapa, Pak? Karena yang paling mudah diindra oleh anak itu adalah alam sekitar. Tanaman, hewan-hewan. Makanya modul alam itu karena dimulai dari malam dulu. Kenapa malam? Karena banyak ayat menggunakannya malam, tidak siang dulu atau sore dulu. Nah, gitu ya. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ghasyiyah, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian perhatikan. Jadi Allah perintahkan kepada kita supaya kita memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu diciptakan gimana? Itu sudah pernah dibahas oleh guru ya. Telinganya kenapa begitu, kenapa matanya seperti itu untuk menghindari debu di padang pasir ya. Kemudian ada punuknya itu sebagai lemak untuk menjaga makanan. Itu harus diperhatikan betulan. Jadi bukan hanya sekedar memperhatikan bentuknya, tapi ini fungsi-fungsinya itu apa? Kenapa dia bisa bertahan hidup? Kenapa dia digunakan di tanah ini, di padang pasir? Kenapa adanya di situ? Itu akan membuat luar biasa. Keimanan akan naik, gitu ya. Keimanan akan bertumbuh. Mudahnya itu, Pak. Dulu orang tua dulu itu, kalau ngajari iman itu, lihat buah-buahan atau tanaman lah ya, cabai itu kan warnanya macam-macam Bu ya, ada yang merah, ada yang hijau, dan kuning gitu. Hari ini kita lihat dia hijau, besoknya ternyata sudah berubah jadi kuning. Maka disitulah terjadi dialog. Kita dialog dengan anak kita, orang tua dulu dialog dengan kita semuanya. Nak itu atau le gitu enak. Kemarin kan hijau, kok sekarang kuning. Ini yang ngecat siapa? Nah di situ mulai ya dipikir nih siapa ya, kan nggak ada orang di sini yang ngecat. Nah, atau kelapa misalkan, kelapa itu kan intinya nggak ada apa-apanya, tiba-tiba buletan, tiba-tiba ada airnya. Yang masukin air siapa? Gitu loh maksudnya ya. Dia dialog seperti itu, bagaimana menanamkan iman itu melalui alam. Karena ini yang paling mudah untuk dicerna oleh anak-anak kita. Kalau di Kuta prakteknya itu pakai biji, kapas, kacang gitu ya, kacang hijau itu. Nanti dia bikin 2. Ditaruh di kolong kasur ranjang, satunya di matahari. Kenapa yang di ini kok beda? Nah, udah dialog tuh, kenapa bedanya? Nanti dijelaskan, bukan karena ini di sini, karena di sini gitu ya. Terus kenapa ada yang mati? Nah, itulah kalau Allah berkehendak, maka ada yang tumbuh, ada yang mati. Nanti ada yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Itu kan sebenarnya paling sederhana banget gitu ya, menanamkan iman melalui
ayat-ayat Makkiyah yang isinya adalah alam tadi, mengamati alam. Itu banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Misalkan juga An-Nahl, kita ingin supaya anak-anak melihat fenomena alam atau menyaksikan alam ini, goalnya adalah syukur. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam An-Nahl 14 ya. Huwaladzi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan. Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kalian bisa memakan daging yang segar-segar. Gitu. Batas takhriju minhu khilyatan talbasunaha, juga mengeluarkan mutiara atau perhiasan dari dalam lautan itu supaya kalian pakai. Wa taral fulka mawakhira fihi, kalian juga melihat bagaimana bahtera berlayar di lautan. Hasil akhirnya apa di sini? Ya kan? La'allakum tashkurun, supaya kalian itu menjadi hamba yang bersyukur, gitu ya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan dari hasil alam. Yang dalam hal ini adalah laut tadi, hasil-hasil dari lautan. Begitu. Goalnya banyak gitu loh. Melihat alam di goalnya bersyukur, melihat alam goalnya untuk pembuktian tadi bahwa ini adalah kalau mematikan membangkitkan itu hal yang mudah bagi Allah, dengan cara itu juga melihat alam juga. Ya, kita bahkan diperintahkan untuk mengamati bagaimana unta diciptakan. Makanan kita juga sama. Fal yang duril insanu ila ta'ami. Perintah juga itu. Hendaknya manusia itu melihat apa yang dia makan. Anna sobabnal ma'a sobba, kami turunkan dari langit hujan yang kemudian summa sakoknal arda sakok, kemudian tanah itu menjadi gembur. Ini sebenarnya juga inspirasi Pak bagi para pendidik gitu ya, bahwa proses untuk pengolahan lahan itu sebagaimana proses penanaman iman. Artinya kita butuh waktu yang lama. Lafadznya pakai summa sakoknal arda sakok, dari tadi ditubuhkan turunkan hujan, kemudian tanah digemburkan. Setelah itu nanti ketika sudah kuat, sudah siap tanahnya, maka tumbuhnya akan cepat. Lafadznya pakai apa coba? Fa'ambatna, itu kan pakai fa. Ini bahasa Arab ini ya. Kata summa dengan kata fa itu beda. Kalau summa itu jarak berjarak, kadang bisa nanti siang kalau hari ini ngomong di siang gitu ya, atau bisa besoknya, atau bisa berapa lama. Tapi kalau fa itu begitu udah siap, fa'ambatna, cepat. Jadi artinya adalah begitu anak itu sudah siap, kokoh imannya, kita kasih beban apapun syariat, dia akan siap gitu loh. Cuman prosesnya lama memang gitu. Jadi masuk inspirasi juga ya, menarik. Jadi ini yang ingin kita garap, yang ingin kita susun, bagaimana kurikulum surat Makkiyah ini sebagai gambaran untuk mendidik anak, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sekali lagi ini hanya sekedar ini aja ya, sharing. Tapi nanti tugas-tugasnya tetap banyak gitu ya. Guru-guru terutama, ya semuanya juga orang tua, bagaimana menurunkan ayat-ayat Makkiyah, menurunkan Syu'abul Iman, menurunkan ini, kemudian berapa bagi jenjangnya dan seterusnya. Ini adalah proses-proses dalam menanamkan iman. Tidak sederhana ya. Jadi jangan dibuat sederhana ini. Sederhana mah sekedar diujikan, dihafal mah gampang. Tapi evaluasinya ternyata anaknya sholat aja masih masih tendang-tendangan gitu. Padahal dia paham ya, rukun sholatnya, ya kan, rukun sholat, sunah-sunahnya. So ujiannya kita 100, tapi begitu sholat kacau. Ini karena salah didik ya. Salah didik. Karena pondasinya belum kokoh, tiba-tiba udah dikasih beban syariat. Gitu ya. Manusia yang termasuk modul alam sini adalah modul manusia.
Gambarannya gimana? Manusia itu pertama secara fisik, penciptaan dari turab dari tanah, kemudian dia tin itu tanah campur air, kemudian jadi patung besar 60 hasta, kemudian ditiup roh gitu ya, jadilah manusia. Kemudian komponen dari manusia itu banyak sekali disebutkan, seperti ini fisik, tadi fisik, jiwa ya. Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia itu jiwa, kefasikan dan ketakwaan. Ini jiwa itu cenderung kepada dua ini, kefasikan dan ketakwaan. Nanti disebutkan dalam beberapa ayat itu sifat-sifat dasar manusia, supaya manusia tidak membiarkan sifat dasarnya itu melekat pada dirinya. Contohnya apa? Misalkan ketika Allah mengamanahkan Al-Quran kepada langit dan bumi, mereka kan enggak, sampai pingsan, ambruk, saking beratnya. Tiba-tiba manusia yang memikul amanah itu. Tapi kemudian Allah tutup doluman jahula. Itu manusia itu sifatnya adalah dolim dan jahil. Tuh, dolim dan jahil itu sifat dasar manusia. Kemudian kikir ya. Misalkan dalam surat yang lain ya. Wa idza massahu syarru jazua gitu ya. Wa idza gimana? Nah, khuliqa halua itu lah. Jadi manusia itu sifatnya memang gitu, sangat-sangat kikir. Sifatnya yang lain itu adalah tergesa-gesa. Wa kana insanu ajula. Itu memang dasar manusia sifatnya. Tapi kan kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin supaya manusia itu diprogram hidupnya itu, supaya jangan menjadi gesa-gesa seperti apa, supaya tidak dolim, tidak jahil itu bagaimana caranya. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu kemanusiaan atau ilmu manusia di dalam modul itu. Nanti ada sifat-sifat baik, ada sifat buruk. Itu kan yang dipelajari di modul manusia kan begitu, ya. Kemudian juga akal, si akal seperti apa, bagaimana cara menggunakan akal, dan seterusnya. Itu ya, di beberapa hal yang menjadi pedoman lah setidaknya bagaimana kita membangun keimanan, mendidik bertahap dengan keimanan sebagai fondasi dasar awal, yang ketika ini menjadi prioritas utama, maka yang kita harapkan adalah pendidik-pendidik seperti yang disampaikan dalam beberapa ayat tadi ya, yang menakjubkan para penanamnya, yang kokoh imannya, kemudian menjadi seorang muslim yang seperti pohon kurma. Begitu Ustaz ya yang disampaikan. Hanya pancingan-pancingan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanya. Kalau nggak ada berarti bingung kalanya. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata yang pertama yang harus saya pribadi ucapkan adalah istighfar sebanyak-banyaknya, Ustaz. Istighfar ini astagfirullahaladzim, karena sebetulnya teori-teori untuk kita paham tentang menanamkan adab, menanamkan keimanan kepada anak-anak kita itu tuh udah melekat gitu sebetulnya, udah sering kita dapatkan. Tapi pada prakteknya Masya Allah gitu ya, sulit sekali gitu, karena ya tadi karena harus kontinu banget kan untuk menanamkan itu semua ke anak-anak kita. Padahal sejatinya sesungguhnya kayaknya mestinya kita sendiri dulu deh, orang tuanya yang harus belajar gitu, gimana cara
memahami tadi ya tentang Al-Quran, tentang iman, tentang adab gitu. Baru setelah kita continue kita bisa praktekin juga ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang memang setiap kesehariannya sama kita bisa betul-betul mencontoh kita gitu. Nah seperti itu. Terus kita terkadang terlupa kewajiban mendidik, seolah kalau sudah di Kutab kita merasa, saya pribadi kali ya, saya merasa aman, alhamdulillah ada ustadz dan ustadzahnya yang akan memoles mereka gitu kan, di harinya mereka di sekolah di Kutab gitu kan. Nah kita yang di rumah pengennya udah minimal setengah jadi lah. Kadang anak kita lupa minumnya masih berdiri, ayo gimana adabnya, seperti itu. Mungkin bisa jadi dia juga melihat kita yang lupa juga ketika itu minum berdiri atau seperti apa. Jadi kayak di sini tuh harusnya sebetulnya kita loh yang dipahamkan tentang kajian-kajian seperti itu, kita sendiri yang harusnya dipelajarin dulu gitu, baru kita bisa menerapkan karena kita dan anak kita pun bisa mencontoh kita. Paling yang tahu kita cuma aja sih, jadi banyak istighfar. Iya. Kita jadi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk adab kami pernah diskusi dengan para guru ya, di Bandung Barat itu memang acuannya yang kitab istilahnya paling lama itu ada Mufrad Imam Bukhari. Di situ dari segi judulnya aja ada Mufrad. Kemudian yang pertama kali dibuka kitab ada Mufrad, yang pertama adalah adab kepada orang tua. Alasannya apa? Ya karena orang tua itu interaksi pertama kali yang paling intens di rumah orang tua. Terus bagaimana cara menurunkan? Kan sebetulnya mesti ada istilahnya apa ya? Ada timnya gitu lah. Yang itu memikirkan gimana caranya ini jadi program ke depan. Contohnya ya misalnya silaturahim. Itu ada hadis menyebutkan tentang Rasulullah ketika dapat perintah menyampaikan wahyu di gunung gitu ya, kita ingat itu kan memanggil namanya ya Bani Hasyim, ya Bani Ka'ab, ya Bani, pokoknya dipanggil semua. Tapi temanya silaturahim. Kenapa Imam Bukhari meletakkan ini dalam silaturahim? Kalau hadis ya udah pasti begitu gitu. Cuman ini programnya gimana? Maka kemudian diturunkan. Akhirnya guru itu mengumumkan, oh iya ya, kalau silaturahim itu berarti kita harus melihat bagaimana anak-anak memiliki mengenal, anak-anak itu mengenal siapa saja kerabat terdekatnya. Maka programnya satu, sebutkan kerabat Anda ada berapa gitu ya, di mana saja mereka, kapan terakhir ketemu, kapan ngasih hadiah, ungkapan apa, sampai jadi program begitu. Oh iya benar juga, ini menarik. Jadi memang pekerjaan kita itu ketika mempelajari ilmu, kitabnya ada, tapi timnya gitu, yang kemudian memikirkan sampai ke arah sana seperti apa. Kalau untuk anak seperti ini, kalau untuk yang remaja seperti ini, itu sumbernya sama, cuman nanti beda arahnya. Gitu ya. Terus banyaklah kapan tadi kunjungan kapan dan seterusnya. Kalau dia apakah boleh mengamalkan tahabu. Nah itu kan menarik ya. Adab-adab kalau pas liburan biasanya ya ditanya itu dan program dijalankan apa, bab silaturahim, bab orang tua, bab ini simple ya, menurut saya simple sebetulnya ya. Asal kita enggak berbelit-belit, nggak mau jelimet ya, pokoknya itu dikaitkan supaya ini jadi program. Panduannya jelas, yang jelas ya, panduannya jelas. So'abul Iman ada kitabnya, ada Mufrad juga ada kitabnya. Yang jelas adalah bagaimana ini tuh menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya sekedar menghafal. Kalau menghafal, maka betapa banyak anak-anak yang hafalan hadisnya itu banyak, ribuan, tapi belum tentu juga akan bisa atau mampu mengamalkan. Ini ya sekedar tambahan saja ya, tema tentang adab ini. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
contohkan yang sangat menjaga. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya adab itu bukan hanya anak-anak ini terbiasa di dalam lingkungan kota atau di dalam lingkungan yang sudah terkondisikan. Baik misalnya di rumah dikondisikan dengan keluarga dibiasakan ada, di sekolah dengan lingkungan yang semua terjaga adabnya. Tapi bagaimana ketika di luar, adab itu seperti prinsip yang ketika ada yang tidak sesuai, dia tidak ikut-ikutan gitu, tapi bisa punya prinsip bahwa oh enggak, kayak gitu nggak boleh, harusnya begini. Nah itu bagaimana cara supaya anak-anak ini kuat gitu, tadi mengokohkan seperti mengukur main, kemudian bisa memberi manfaat bukan hanya untuk dirinya tapi juga mengingatkan teman sekitarnya. Karena anak-anak kita kan anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang mungkin bukan hanya teman-temannya di hutan, di rumah kan mungkin bertemu dengan teman-teman yang lain, kemudian bertemu saudara misalnya ketika liburan atau hari raya dengan saudara-saudara yang juga bukan dari pendidikan yang mengutamakan adab. Sedangkan kita menanamkan adab ketika tadi bersentuhan atau bertabrakan dengan hal seperti itu, bagaimana kita mendidik anak-anak supaya mereka kokoh juga gitu menghadapi tantangan itu di luar. Kalau tadi seperti Ustaz sudah sampaikan bahwa harus sampai ke hatinya. Kan anak-anak ini masih labil gitu ya Ustaz ya. Kita aja yang sudah tua ini untuk menjaga adab itu Masya Allah gitu. Pembiasaannya sebenarnya sulit. Nah kalau untuk anak-anak sebenarnya kan karena belum punya dosa ya masih suci, itu lebih mudah. Tapi itu tadi pertanyaan bagaimana mengokohkan itu supaya ketemu dengan siapapun ketika nanti kita lepaskan di lingkungan yang tidak terkondisikan, mereka masih kuat untuk menjaga adab. Ya. Dan yang untuk menanam adab itu supaya kokoh itu memang sebenarnya nggak ada triknya, hanya kebiasaan sebenarnya adab itu. Ada bani robi fa aksana ta'dibi gitu. Jadi intinya membiasakan memang, tapi sentuhan-sentuhan itu penting. Kayak dialog tadi. Karena bagaimanapun anak itu, saya kadang kalau cerita anak sendiri ya di satu sisi ya heran juga gitu. Kan suka main temennya. Itu rumah tetangga itu ada belnya, suka pencet-pencet, nggak cukup pencet terus kabur gitu kan. Tapi anak saya itu ngasih nasihat tuh, jangan pencet-pencet, gitu. Intinya orang-orang menjawab, kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi si Musa ini ya kan ada Allah, nah gitu loh. Jadi itu dia itu seperti menasihati teman-temannya, malah tidak terpengaruh tapi malah menasihati. Ya ini udah kisah aja pengalaman gitu ya. Nah jadi memang kita sebagai orang tua itu harus memberikan kesadaran tadi. Ini bukan sekedar hanya perintah-perintah gitu. Ya boleh perintah, bahkan juga menjadi salah satu konsep nubuah, memerintahkan orang tua memerintahkan ke anak itu betul. Cuma nggak bisa. Kita ini kan akan melepas mereka, mau nggak mau kan, sebagai seorang tua ketika kelak sudah dewasa atau sudah mandiri lah intinya. Pasti anak itu akan bertemu dengan siapapun yang mendukung pendidikan mereka di kota atau bahkan yang bertentangan. Maka dari sini ya kita harus siap-siap ya. Kalau sholat saja Allah Ta'ala perintahkan dengan lafaz wastabir 'alaiha. Sabarnya itu bukan sekedar sabar. Nabi Musa dengan Khidir itu kan, itu pakai lafaz sobron, sabar. Harusnya kalau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat itu dengan kata wasbir atau wasbir nafsaka, itu cukup. Tapi kenapa dalam salat itu bukan wasbir tapi wastabir, bersyarat tanda tambahan tok di situ. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk salat itu enggak cukup sekali tok. Harus berkali-kali. Subuh kadang kita sudah bangunin, tidur lagi kita. Kemudian kita pulang sholat ke masjid, masih tidur, belum sholat. Ya itulah memang pentingnya sholat itu, sholat aja itu harus memerintahkan secara berulang kali, dan itu dengan sabar, bukan dengan
ancaman ya dengan sabar, apalagi untuk yang lain-lain. Jadi bagaimanapun juga pendidikan yang ideal itu adalah ya tadi, dengan kita mengkaji surat-surat makiyah, maka kuncinya adalah dengan terus memberikan dialog-dialog. Di samping memang kita harus membiasakan anak, umpamanya dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah menegur langsung kepada anaknya Ummu Salamah, "Ya gulam samillah." Nak, kalau makan itu ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimayalik, makan dengan yang di samping yang terdekat. Itu teguran langsung tuh kepada anak tersebut. Kadang-kadang begitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus mengingatkan, karena yang namanya adab ini adalah sebuah pembiasaan ya, bukan spontan ataupun pendidikan yang yang instan, bukan, tapi butuh waktu lama. Makanya kenapa di kutab itu bahkan di anak awal itu nggak belajar sama sekali, cuman mengkondisikan supaya bisa duduk. Cuma itu tak di awal-awal. Sama si pengalaman di anak saya yang pertama juga sama. Jadi di sekolah itu gimana mengkondisikan, kalau mereka masih mau main ya udah biarin aja main gitu. Sampai nanti bisa duduk diam, gurunya ngasih nyampein. Kalau misalkan dibiarkan anak ramai kemudian gurunya nyampein, ya untuk apa juga, percuma kan. Kadang-kadang menyampaikan itu hanya 10 menit anak ramai lagi. Ya udah biarin aja. So, memang itu masanya begitu. Tapi bertahap. Main dikasih fasilitas di lapangan atau di kelas, jangan ganggu temennya. Itu intinya ya. Dibiarkan main. Jangan sampai ngasih materi anaknya nggak siap. Ini guru yang sekedar ngajar-ngajar doang ya. Nggak ngerti ininya, konsepnya. Rasulullah juga begitu ya, ngajarin anak cuma sebentar. Kalau misalkan ngerti ada pesertanya, anak didiknya yang udah mulai malas, karohiyatu samah alaiha menurut Guru Mas'ud, maka sudah diliburkan gitu. Gitu ya, ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi masukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Ustaz? Ya. Enggak, Pak? Kita ini wali santri ya. Saya yakin ya kutabnya insya Allah ya. Cuman kan memang kadang ada yang bertanya, mungkin adakah jawaban yang sederhana kepada orang yang bertanya begini, ngapain sih gitu ya, ngapain atau hasilnya apa anak didik dari kutab? Itu mungkin jawabannya sederhana itu apa? Sesuai dengan misinya. Misinya apa, Ustaz? Kutab Usmani. Kalau Bandung Barat kan mendidik di usia gemilang gitu kan. Ya. Kalau di sini apa? Yaitu sebenarnya kembali lagi, semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu tidak bisa memberikan jaminan selama yang terlibat sendiri tidak belajar, tidak mengilmui proses pendidikan, termasuk ilmu parenting, termasuk ilmu pendidikan anak, termasuk ilmu tentang konsep pendidikan. Jadi semua itu memang ranah yang wajib menurut saya bagi orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, maka tidak sederhana. Kalau ditanya hasilnya apa, ya kita juga masih berproses sebelumnya, gitu. Kalau kita kan adab sebelum ilmu ilmu sebelum amal, atau iman sebelum Quran. 3 ini kan, ya sudah, karena ini adalah pendidikan dasar, maka yang diberikan adalah hasil pendidikan ini, dasar-dasarnya saja. Dasarnya adab yang bagus seperti apa, dasar cara menulis yang benar, dasar nanti penghitungan yang benar seperti apa. Itu kalau outputnya kan seperti itu. Kalau udah konuni, nanti udah mulai menghafal tuh, sudah bisa membaca Al-Quran, menghafal banyak,
bisa setidaknya targetnya 6 sampai 7 juz. Gitu. Idealnya ya 6 sampai 7 juz. Jadi Allah alam, ya ini mah tergantung dari usaha masing-masing, mengoptimalkan dari apa yang sudah diilmui, yang sudah dilakukan, sehingga kita sendiri yang tahu seperti apa, karena harus tahu dulu berapa yang sudah lulus, hasilnya seperti apa. Karena ilmu pendidikan itu begitu, menurut Dr. Majid Kilani, pendidikan itu harus selalu ada takwim, evaluasi. Kalau misalnya kita menggunakan target, ini kan yang masih terus berjalan. Artinya ini yang tidak pernah berhenti. Konsep mungkin sudah berhenti di fase itu, tapi evaluasi ini terus. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, kenapa bisa kurang? Ini yang kita perbaiki. Kalau misalkan hafalan, kita menargetkan 5 juz, kok ternyata anak tidak nyampe 5 juz, ini apa yang salah? Dievaluasi. Kalau sudah sampai 5 juz, maka tetap dievaluasi bagaimana meningkatkan lagi. Begitu terus ya. Jadi menarik kalau kita mengkaji pendidikan itu, kita akan tahu sejauh mana kita sudah melangkah dan sudah seberapa efektifkah hasil-hasil dari apa yang sudah kita berikan kepada para anak-anak kita, dan bagaimana langkah-langkah berikutnya ketika belum mencapai hasil dan seterusnya. Karena masing-masing itu beda Pak ya. Jadi nggak bisa jawab bukan saya sebetulnya, tapi ya ininya menurut ketuanya atau kepala kutabnya seperti apa lulusannya, kan beda nih ya. Gunung Barat dengan Usmani kan beda. Kalau saya bisa masih banyak kurangnya, kalau bisa jelas masih evaluasi. Allah bisa. Wayu. Cukup tak? Masih ada? Ibu-ibu. Pak dulu. Belum ditutup. Ya Pak, ya Pak. Ya, Pak, saja Pak. Pak dulu. Mungkin mainnya ini ya, ada nggak indikator capaian ada level misalkan Gimana? di Kuta Gunung Barat, indikator capaian ada, misal di Kuta bawah 1 capaian adabnya ini, awal 2 gitu, sampai ekonomi akhir, apakah ada indikator capaian adabnya? Ya tergantung sih. Kalau kita kan menerapkan adab ini urutannya sesuai dengan urutan kitab. Ya. Dia ada tema kutab dan kitab. Artinya memang dalam pendidikan kan bertahap dan bertahap. Idealnya menerapkan adab itu adalah apa yang intens sering terjadi. Umpamanya orang sering di kelas, di majelis, maka prioritas utama adalah bagaimana membentuk adab majelis. Jelas ya. Terus kemudian nanti berikutnya orang sudah berinteraksi intens dengan Al-Quran, maka anak harus diajarkan bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk menjaganya, termasuk cara membawanya, termasuk cara menuliskan Al-Quran kalau sudah tidak terpakai seperti apa gitu. Jadi di kami sama, makanya di Bandung Barat kalau anak sudah naik level biasanya ada adab yang baru yang memang belum pernah disampaikan. Atau misalkan kalau kita mau mengurutkan dari kitab Imam Bukhari tadi ada mufrad, maka sudah pasti ada pertama adalah orang tua, terus nanti diikuti yang berikutnya silaturahim dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting adab ini pemantauannya adalah apa yang memang bisa dipantau dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di rumah orang tuanya diajar ataupun di sekolah ketika sudah bisa dilihat secara langsung perkembangannya oleh para gurunya, gitu ya.
Itu tersurat atau tersirat? Apa nah? Tersurat atau tersirat? Kalau guru mah guru namanya RKK, lembar apa namanya, apa yang nanti akan diajarkan. Kalau tempat lain namanya silabus ya. Ya, Ada. tersurat. berarti. Cuman saya nggak di teknis seperti itu ya. Jadi nanti sore yang diajar kalau mau WA. Kalau saya